pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 28 Januari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya RRI Banda Aceh dan Kanwil Kemenkum Aceh jalin kerjasama penyebar luasan informasi. Berita lainnya, pendengar, banjir rusak puluhan hektar tambak garam Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, LPP RRI Banda Aceh bersama Kanwil Kemenkum Aceh sepakat menjalin kerjasama dalam penyebar luasan informasi kepada publik. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang publikasi program dan kinerja dalam bentuk berita online pada portal rri.co.id. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama Kepala Kanwil Kemenkum Aceh Merah Budiman di Kanwil setempat pada Rabu 28 Januari 2026. Muhsin memastikan jajarannya siap untuk mempublikasikan berbagai program maupun kegiatan Kemenkum dalam upaya memberi pemahaman kepada masyarakat terkait persoalan hukum seperti kekayaan intelektual, KI, dan sebagainya. MOU yang dilaksanakan RRI dengan Kanwil Kementerian Hukum Indonesia di Aceh ini dilaksanakan dalam rangka publikasi kegiatan dari Kanwil Hukum di Aceh ini. Sementara itu, Merah Budiman optimis bahwa kerjasama ini dapat berdampak positif dalam hal edukasi kepada masyarakat terkait advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Alhamdulillah untuk RI kita doakan semakin maju dan jaya dalam rangka mempublikasi semua kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum maupun pemerintahan daerah maupun Kementerian Pusat, tentunya dalam rangka memberikan informasi-informasi publik yang positif untuk masyarakat kita, sehingga banyak masyarakat mengetahui adanya pelayanan hukum, adanya advokasi hukum, adanya upaya bantuan hukum yang dibangun dari lingkungan Kementerian Hukum. Adapun penandatanganan kerjasama disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani Hapinilihan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Arabi, serta jajaran Kanwil Kemenkum Aceh. Selain bersama RRI, dalam kesempatan tersebut Kemenkum turut menjalin kerjasama dengan berbagai media sebagai upaya memperluas penyebaran informasi. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara.
PW Huda Luxmawe fokus rehabilitasi masjid terdampak banjir jelang Ramadan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana. Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Daya Aceh PW Huda Kota Luxmawe menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Sejak awal bencana, PW Huda telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari sembako, pakaian layak pakai, dana bantuan hingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pada tahap kedua penyaluran bantuan, PW Huda Luxmawe akan memfokuskan perhatian pada pemulihan masjid-masjid yang terdampak banjir agar dapat segera digunakan kembali, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Sekretaris Umum PW Huda Luxmawe Ustadz Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud kepedulian ulama terhadap kondisi sosial dan kebencanaan yang terjadi di Aceh. Kita sudah memberikan bantuan dari awal bencana berupa sembako, pakaian layak pakai, dana bantuan dan kebutuhan masyarakat. Dan untuk tahap 2 ini kita akan lebih fokus ke masjid yang terdampak agar segera bisa digunakan di bulan Ramadan. Ini adalah periode ketiga saya, Ustadz Gunawan, terpilih kembali menjadi Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh Kota Luxmawe. Semoga seluruh pengurus di periode 2025-2030 ini bisa bekerja maksimal dalam penerapan syariat Islam melalui pengkaderan ulama dan berbagai program PW Huda Luxmawe lainnya. Pengurus wilayah Himpunan Ulama Daya Aceh atau PW Huda Kota Luxmawe menunjukkan komitmen kuat melalui kegiatan pelatihan dan kolaborasi untuk mempertahankan peran ulama daya dalam menghadapi tantangan seperti kenakalan remaja dan judi online. Kami baru saja menggelar musyawarah wilayah atau Muswil pada tanggal 23 Agustus 2025 kemarin yang memilih kepemimpinan baru untuk periode 2025-2030. Dan ini menandakan upaya organisatoris berkelanjutan dari Huda. Kami mengharapkan dukungan masyarakat dalam membantu PW Huda Luxmawe berkontribusi dalam menangani kenakalan remaja, judi online, dan hal maksiat lainnya melalui penyuluhan yang kami adakan serta harapan kebijakan seperti peningkatan pendidikan agama, aparatur, dan juga perhatian terhadap daya. Komitmen ini selaras dengan visi Huda secara luas untuk menyatukan ulama dalam perbaikan umat dan mendorong kebijakan Islami. PW Huda Luxmawe selalu berkoordinasi seperti bekerjasama dengan Dinas Daya Aceh, mengadakan Training of Trainer atau TOT Kader Dakwah Daya pada Juli 2024 lalu di Luxmawe, melibatkan santri dari 35 dayah untuk menjadi pendakwah yang tangguh dan difokuskan untuk pencegahan pengaruh negatif sosial dengan dukungan PJ Wali Kota saat itu yang menekankan tanggung jawab bersama pemerintah dan ulama. Termasuk kita juga bekerja sama dalam kegiatan penyaluran dana bencana ini nantinya. Sebagai bagian dari PB Huda Aceh, PW Huda Luxmawe berperan sebagai katalisator sosial mirip seperti peran historis ulama daya dalam rekonsiliasi pasca konflik dan moderasi beragama bersama Pemko Luxmawe melalui DSIPD Kota Luxmawe termasuk penyaluran bantuan bencana ini. Terbaru yang kita lakukan kemarin menegaskan konsolidasi untuk menjaga eksistensi ulama di tengah dinamika sosial modern yang kami wujudkan melalui pelantikan PW Huda Luxmawe. Ustadz Gunawan juga mengungkapkan bahwa dirinya kembali dipercaya sebagai Sekretaris Umum PW Huda Luxmawe untuk periode ketiga, yakni 2025-2030. Ia berharap seluruh pengurus dapat bekerja maksimal dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam melalui berbagai program organisasi, semakin memperkuat peran ulama dalam pembinaan umat dan penerapan syariat Islam. PW Huda Luxmawe juga aktif melakukan pelatihan dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial seperti kenakalan remaja dan maraknya judi online. Melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan, organisasi ini berupaya mendorong perbaikan moral masyarakat. Dari RRI Luxmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan salat sunat istisqa sebagai ikhtiar spiritual memohon turunnya hujan di tengah kondisi cuaca kering serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Irham Syah. Allahu Akbar.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan salat sunnah istisqa sebagai ikhtiar spiritual memohon turunnya hujan di tengah kondisi cuaca kering serta kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Barat. Salat istisqa dilaksanakan di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh pagi tadi dan diikuti ratusan jemaah yang terdiri dari jajaran pemerintah daerah, tokoh agama serta berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan salat istisqa juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan di Aceh Barat, sementara untuk Kecamatan Johan Pahlawan dipusatkan di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil yang turut mengikuti pelaksanaan ibadat tersebut mengatakan salat istisqa bukan hanya sebagai bentuk permohonan turunnya hujan, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampaikan dalam beberapa waktu terakhir Kabupaten Aceh Barat menghadapi ujian berupa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah titik. Berdasarkan data sementara, hampir 19 hektar lahan terdampak karhutla. Bahkan kabut asap sempat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah yang terpaksa diliburkan. Kita sudah menyurati BMTB melalui BPBA juga sudah untuk melakukan modifikasi cuaca. Namun dikarenakan kondisi awan kita tidak ada, untuk saat ini belum bisa dilakukan. Jadi pihak BNPB harus ada beberapa instrumen yang harus dilengkapi. Salah satunya harus ada awan. Cuman bisa kita saksikan hari ini betul-betul sudah 10 hari lebih orang kita di lapangan betul-betul terik tanpa awan. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat Tunku Haji Mahdi Kari Usman dalam tausiahnya mengingatkan masyarakat agar tidak mencemooh pelaksanaan salat istisqa apabila hujan belum turun. Dan kita pihak Pemda, pihak TNI, pihak Polri dan seluruh tokoh masyarakat beserta unsur masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Tapi yang namanya manusia, yang namanya kita hamba yang hina-hina, kita tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk kembali pada nilai-nilai agama, memperbanyak sedekah, menjaga ukhuwah, serta menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar dari Samudra Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan dalam UHC Award 2026. Dalam kategori utama. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pada awal tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage UHC Award kategori utama dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar kepada Bupati Aceh Tengah Helioga dalam kegiatan penganugerahan di J Expo Kemayoran, Jakarta Selasa sore. Dalam sambutannya, Menteri yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil menerima UHC Award dengan harapan dapat terus ditingkatkan. Kita semua menyadari bahwa kesehatan tidak bisa dikompromi. Masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan terjebak dalam kemiskinan. Tidak hanya rentan secara kesehatan, tetapi juga rentan kehilangan aset. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti dalam laporannya menyebut Jaminan Kesehatan Nasional JKN kini menjadi program kesehatan terbesar dan berkembang paling cepat di dunia. Capaian ini menjadikan program JKN KIS sebagai program jaminan kesehatan tidak saja besar dan mungkin sangat besar di dunia, tapi juga sangat cepat. Kenapa? Dalam waktu 10 tahun Indonesia bisa mencapai USC, ini luar biasa.
UHC adalah kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Dengan tercapainya UHC, masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap resiko finansial saat membutuhkan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah mulai membangun gerai koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil, perkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Meski tidak dapat menyampaikan secara terperinci karena tidak adanya informasi atau pemberitahuan dari pihak desa atau kampung dan pihak rekanan atau pelaksana, PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop Kabupaten Aceh Singkil Saprijal mengatakan sedikitnya sudah hampir lebih dari 30 kantor atau gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Aceh Singkil mulai dibangun. Hal itu diungkapkan Saprijal Sabtu 24 Januari 2026. Sedangkan untuk desa atau kampung yang belum memenuhi syarat untuk dibangun kantor atau gerai KDMP, ia mengimbau agar pengurus dapat mencari dan melaporkan kepada dinas atau instansi terkait agar dilakukan pembangunan. Dari awal itu tentang notaris-notaris yang ada di desa itu udah siap semua, sehingga pembinaan dari kami dari awal sampai menjadi legalitasnya notaris itu sudah selesai semua, Pak. Namun sekarang lagi proses perjalanan bangunan gerai dan kantor itu, Pak, lagi berjalan juga. Lebih kurang 30-an gerai koperasi yang sudah dibangun di Aceh Singkil ini, Pak. Lebih kurang 30-an ke atas lah, Pak. Selanjutnya, ketika disinggung soal progres persiapan lain setelah progres legalitas hukum koperasi Desa Merah Putih dari masing-masing desa atau kampung di Aceh Singkil telah sepenuhnya dapat dilengkapi, sebelumnya juga para pengurus KDMP ini telah diberikan pembekalan dan pemahaman tentang koperasi. Hasil amatan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, beberapa kantor atau gerai KDMP mulai dilakukan pembangunan seperti di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, Singkil Utara, dan kecamatan lainnya. Bangunan yang dirancang luas sekitar 600 meter persegi tersebut direncanakan dapat menampung berbagai macam jenis usaha di dalam koperasi itu sendiri. Sehingga komitmen untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan ekonomi desa atau kampung dapat terwujud. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.